Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, dan budaya saling kebajikan. Saya Deddy Nazarudin, mahasiswa Universitas Pusat Indonesia RI, dengan nomor induk mahasiswa 2165 19014. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tesis dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Motivasi terhadap Lulusan Kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Sebelum saya mulai paparan tesis kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, PBHMDE selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di kementerian yang dipimpin beliau. Kemudian kepada Profesor Dr. Insinyur Julius MBA selaku Ketua Yayasan Administrasi Indonesia, pada Profesor Insinyur Sri Asuti Indrianti MS PhD selaku Rektor Universitas Pesantren Indonesia, kepada Dr. Mahalinda SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pesantren Indonesia YAI, dan juga kepada Dr. Insinyur Hari Susilo MM Ahmad PhD selaku Ketua Produksi Magister Manajemen dan juga sebagai dosen bimbing saya. Juga kepada Dr. Ayu Endang Suryani MM selaku dosen bimbing 2, dan kepada keluarga serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tesis ini berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Motivasi terhadap Kemasan Kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Agenda pembahasan kali ini terdiri dari 5 bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk latar belakang masalah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tentang tatanan norma baru di sektor pariwisata yang diharapkan produktif dan aman di era pasca COVID-19. Dan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Variabel dari penelitian ini ada 4: gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, kepuasan kerja, serta kinerja karyawan. Seperti terlihat pada tabel 1.1, merupakan indikator kinerja utama Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, terdiri dari 3 sasaran strategis dan beberapa indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Berikut merupakan penjelasan dari tabel 1.1, mencakup capaian indikator jumlah tenaga kerja, rekapitulasi persiapan pelaksanaan pengembangan SDM, jumlah persentase SDM pariwisata, indeks tindak lanjut kerjasama terkait pariwisata, dan capaian indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan internal di bidang sumber daya dan perdagangan. Jadi dari target pada tahun 2020 dan realisasinya serta target 2021 juga dengan realisasinya. Itu adalah riset dari penelitian sebelumnya eh, tentang kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Terdapat risetnya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Juga riset pada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Ini adalah riset pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan? Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang kelima, apakah ada pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan? Yang kelima, keenam, apakah ada pengaruh kepemimpinan transformasional secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja? Dan yang terakhir, yang ketujuh, apakah ada pengaruh motivasi kerja secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menguji signifikasi semua pengaruh yang terdapat pada latar belakang sebelumnya.
Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi tambahan khususnya terkait dengan gaya kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, serta dapat digunakan sebagai media pengembangan kajian untuk penelitian sendiri sebagai bahan rujukan. Dan manfaat praktisnya adalah diharapkan mampu memberikan masukan dan dijadikan pertimbangan bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bagian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam memilih dan menerapkan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan motivasi dan kekuatan kerja. Maksudnya agenda berikutnya adalah menjadi pustaka terdiri dari gaya kepemimpinan transformasional, motivasi, kualitas kerja, dan kinerja. Berikut adalah teori dari gaya kepemimpinan transformasional. Berdasarkan teori di atas, maka diperoleh sintesa bahwa kepemimpinan transformasional adalah suatu cara atau kemampuan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau berbasis efisien dan efektif. Dan sedangkan dalam penelitian ini, dimensi dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: charismatic leadership, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individual concentration. Ini adalah teori-teori dari motivasi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan akan keberhasilan dan kesuksesan telah dianggap mencakup kebutuhan yang lain. Di saat seorang mencapai keberhasilan dalam karirnya, dapat pastikan kemapanan dalam materi telah didapatkan. Jika kemapanan materi telah diraih, maka kebutuhan sandang dan pangan akan terpenuhi. Selain itu, keamanan dalam bekerja juga akan dirasakan seiring dengan posisi strategis seperti ini. Dimensi yang dipakai sebagai panduan dari penelitian ini adalah pendapat dari David McLaren pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa tentang teori tiga kebutuhan yang mempengaruhi motivasi, yaitu kebutuhan berprestasi, need of achievement, kebutuhan berkuasa, need of power, dan kebutuhan berafiliasi, need of affiliation. Ini adalah teori-teori dari kepuasan kerja. Berdasarkan uraian yang di atas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa kepuasan kerja adalah suatu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan terhadap suatu pekerjaan. Dalam penelitian ini, dimensi dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut. Kepuasan kerja adalah hasil persepsi para karyawan tentang seberapa baik pekerjaan seorang memberikan segala sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang penting melalui hari kerjanya. Terdapat tiga penyebab utama kepuasan kerja, yaitu faktor organisasional, faktor kelompok, serta faktor personal. Ini adalah teori dari kinerja yang menghasilkan garis besar. Kinerja adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh karyawan setelah dibatasi oleh waktu dan tujuan. Kegiatan kerja tersebut harus dibatasi agar dapat diselesaikan sesuai target yang ditentukan dan tidak menyimpang dari tujuan perusahaan. Dan dalam penelitian ini, dimensi dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek kuantitatif, dan yang kedua adalah aspek kualitatif. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini dengan menggunakan 4 variabel. Yang pertama, variabel independen, kepemungkinan transformasional, dan motivasi. Sedangkan variabel independennya adalah situasi kerja, dan terakhir variabel dependennya kinerja karyawan. Masuk ke dalam bahasa hipotesis. Hipotesis pertama adalah bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hipotesis keempat, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Lanjut ke hipotesis kelima, adalah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hipotesis keenam, kepemimpinan transformasional berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Dan hipotesis terakhir adalah motivasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Untuk metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan ilmiah dengan data penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Populasi dalam sektor penelitian ini terdiri dari karyawan atau pegawai dari Kementerian sebanyak 144 orang.
Metode penelitian menggunakan uji instrumen penelitian skala lingkar dengan skala 5 poin. Sumber datanya menggunakan data primer. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan sampai dengan selesai meliputi pendahuluan, penyusunan proposal, penelitian, sampai dengan sidang hasil tesis penelitian. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, survei, analisis dokumen. Teknik analisis dan hipotesis dilakukan dengan metode partial least square atau PLS menggunakan software Smart PLS versi 3. Uji hipotesis menggunakan full model structural equation modeling SEM dengan menggunakan PLS Smart versi 3.2.1. Ini uji validitas serta uji reliabilitas. Dimensi dan indikator kemungkinan personal terdiri dari charismatic leadership dengan indikator rasa hormat dari karyawan, kepercayaan, dan dapat menjadi penutar. Untuk dimensi inspirational motivation terdiri dari motivator dan penetapan tujuan. Dimensi intellectual simulation terdiri dari ide kreatif dan problem solver. Dimensi individual consideration terdiri dari pengembangan karir, kebijakan lingkungan kerja yang baik, dan hubungan dengan bawahan. Dimensi dan indikator motivasi, dimensinya yang pertama adalah ini achievement dengan indikator tantangan pekerjaan, tanggung jawab, dan menghargai kerja. Dimensi data power terdiri dari indikatornya adalah posisi dengan dalam kelompok, mencari kesempatan untuk memperluas kekuasaan, dan dimensi dari affiliation indikatornya hubungan dengan organisasi serta kerjasama. Dimensi indikator pasar kerja, dimensinya yang pertama organisasi dengan indikator gaji, peluang promosi, pekerjaan sesuai kebijakan, dan kondisi pekerjaan. Dimensi kedua kelompok, indikatornya adalah rekan kerja dan atasan. Dimensi ketiga personal, indikatornya kebutuhan, aspirasi, dan instrumen benefit. Sementara untuk dimensi dan indikator kinerja, dimensi pertama kuantitatif, indikatornya adalah proses kerja dan kondisi pekerjaan. Yang kedua, waktu dalam bekerja, jumlah kesalahan, serta terakhir jumlah dan jenis pekerjaan. Sementara dimensi kualitatif, indikatornya adalah kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kemampuan bekerja, serta kemampuan mengevaluasi. Selanjutnya, hipotesis-hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya akan diuji statistik dalam SEM berbasis Smart PLS dengan parameter seperti tingkat berat tabel dan menggunakan prosedur nomogram reticular action modeling atau RAM, skema tahap counter model, penelitian berbasis indikator seluruh 4 variabel atau masuk latihan untuk diuji tingkat validitas dan variabilitas. Sementara untuk inline modelnya, penelitian berbasis indikator dan dimensi seluruh 4 variabel atau konstruk laten pada model penelitian meningkatkan variabel laten kinerja pegawai. Evaluasi model struktural atau inline model dengan pendekatan metode bootstrapping merepresentasikan non-parametrik untuk precision dari estimasi semua PLS kursi 3.29. Perubahan nilai S-square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap seluruh 3 variabel laten endogen. Nilai S-square 0,75, 0,50, dan 0,25 dapat disebutkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah. Untuk evaluasi pengukuran atau model untuk konstruk indikator yang efektif menggunakan pendekatan PTMM, multi-thread multi-method, terlihat pada tabel, uji validitas konfiguran indikator refleksif dengan program Smart PLS 3.2.9 dapat dilihat dari loading faktor. Untuk setiap variabel konstruk, rule of thumb yang biasanya menggunakan untuk penilai validitas, performa yaitu loading faktor harus lebih dari 0,7. Untuk penelitian yang bersifat konfirmatory serta nilai average variance extrinsic harus lebih besar dari 0,5. Hasil penelitian dan pembahasan jadi validitas untuk variabel kepentingan proporsional terlihat semuanya valid berdasarkan pengolahan data dari 10 butir pertanyaan dalam instrumen riset yang diajukan pada variabel kepemimpinan proporsional memiliki R lebih besar dari 0,31 maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan dinyatakan sebagai pernyataan pada instrumen valid untuk digunakan dalam mengukur indikator-indikator dalam penelitian tidak manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, hasil penelitian uji validitas dari variabel motivasi kerja. Seperti terlihat pada tabel,
hasil pengolahan data validitas di atas lebih besar dari 0,31 dengan angka validitas setinggi pada item pernyataan M1 sebesar 0,857. Dan untuk hasil penelitian dan uji validitas variabel kepuasan kerja, semua yang valid seperti terlihat di tabel simpulkan bahwa nilai R lebih besar dari 0,31 untuk tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95%. Sehingga berdasarkan data tersebut, semua pernyataan dinyatakan valid. Untuk hasil uji validitas variabel kepuasan kerja, berdasarkan tabel berikut, menunjukkan bahwa semua item nyata pada variabel kinerja karyawan memiliki nilai lebih besar dari 0,31, maka dapat disebutkan bahwa semua item pernyataan pada variabel ini dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas dengan paket lunak SPSS pada setiap variabel penelitian ini, maka semua variabel memiliki nilai comeback alpha lebih besar dari 0,7, sehingga dinyatakan bahwa semua variabel ada real gitu. Basis uji reliabilitas instrumen Indonesia di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel dalam model penelitian ini memiliki angka comeback alpha lebih besar dari 0,7. Berdasarkan data yang ditunjukkan, dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian telah reliable sehingga dapat digunakan dalam penelitian bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah data penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia responden, pekerjaan, serta pendidikan terakhir dari sampel-sampel penelitian. Dan hasil penelitian berbasis luaran dari author model pada tahap calculate as algorithm pada penelitian menggunakan teknik analisis Partial Square dengan program Smart PLS versi 3. Berikut adalah skema daripada author model program Smart PLS yang 3. Hasil uji waterloading berbasis performa independent variable KS1, validitas item instrumen pada variabel transformational leadership seperti terlihat pada tabel, diperoleh informasi bahwa semua masing-masing indikator variabel penelitian memiliki nilai waterloading lebih besar dari 0,70. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan dalam penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sesuai dengan kriteria lebih besar dari 0,70. Untuk hasil uji overloading validitas item instrumen pada variabel motivasi kerja, seperti terlihat pada tabel, dapat diperoleh informasi bahwa masing-masing indikator variabel penelitian memiliki nilai overloading yang lebih besar dari 0,70. Ada 3 indikator yang memiliki overloading lebih kecil dari 0,70, yaitu M4, M5, dan M7. Nah, ini mengindikasikan bahwa hanya pada indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan dalam penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lanjut untuk indikator yang hasilnya lebih besar dari 0,7. Lanjut kepada hasil uji autoloading variabel kepuasan karyawan seperti terlihat pada tabel, diperoleh informasi bahwa masing-masing indikator variabel penelitian memiliki nilai autoloading lebih besar dari 0,70, hanya 3 indikator. Ada 7 indikator yang menunjukkan autoloadingnya lebih kecil dari 0,70, yang meliputi KK1, KK2, KK3, KK4, KK6, KK9, dan KK10. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan dalam penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lanjut, yaitu KK5, KK7, dan KK8. Untuk hasil uji autoloading pada variabel kepuasan karyawan, seperti terlihat pada tabel, diperoleh informasi bahwa masing-masing indikator variabel penelitian memiliki nilai autoloading 0,70. Dapat 3 indikator yang menunjukkan autoloadingnya lebih kecil dari 0,70, yaitu KK2, KK3, dan KK6. Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan dan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, pada item indikator yang tidak valid akan di take down dan tidak diikutkan pada uji tahap unit model. Dan untuk memudahkan dalam proses analisis data, maka data akan di-reset kembali dengan menghapus seluruh data yang tidak valid dalam format Excel untuk dilanjutkan dalam pengolahan data berbasis Smart PLS. Ini adalah langkah-langkah selanjutnya penelitian untuk menguji reliabilitas dan memperhatikan parameter lain pada nilai SQL.
Hasil penelitian evaluasi dan model, hasil penelitian model basis p-value adalah seperti saya pada gambar, dan di sebelah kanannya adalah hasil uji dengan model basis nilai p-value. Untuk uji pet coefficient, seperti terlihat pada tabel, nilai pet coefficient adalah dari angka 1 sampai dengan plus 1, semakin besar pet coefficient, maka semakin kuat pengaruh antar variabel. Dan berikut adalah hasil uji hipotesis dinyatakan diterima apabila p-value lebih kecil dari 0,5 maupun nilai p-value lebih besar dari 1,96. Untuk tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, hasil hipotesis ini seperti terlihat pada tabel di bawah. Hipotesis pertama kuat dan signifikan. Hipotesis kedua lemah tidak signifikan. Hipotesis ketiga lemah tidak signifikan. Hipotesis keempat kuat dan signifikan. Hipotesis kelima lemah tidak signifikan. Hipotesis keenam tidak diterima, serta terakhir tujuh tidak diterima. Selanjutnya kita memasuki pembahasan hasil penelitian hipotesis. Hipotesis pertama dapat diterima secara empiris dan signifikan dan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95%. Pada hipotesis satu ini terdapat pengaruh positif atau kemungkinan transformasional terhadap kepuasan karyawan. Hipotesis kedua, hipotesis tidak diterima secara empiris dan tidak signifikan dan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% bahwa tidak terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kepuasan karyawan. Karena di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tingkat kepuasan kerja di Kemenparekraf sudah tinggi dan tidak pengaruh dari tinggi atau rendahnya motivasi karyawan. Isi kerja, fasilitas, dan hal lain yang mendukung tujuan organisasi sudah disediakan dengan tepat. Untuk hipotesis ketiga, juga tidak dapat diterima secara empiris, karena tidak terdapat pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Karyawan di Kemenparekraf telah mencapai standar kerja yang ditetapkan. Perilaku kerja karyawan dapat dikatakan baik, sehingga dalam penelitian ini kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh pada kinerja karyawan. Namun, kondisi ini tidak mengindikasikan bahwa kepemimpinan transformasional tidak berperan dengan baik. Selanjutnya, hipotesis keempat diterima sehingga terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Untuk hipotesis kelima, tidak dapat diterima secara empiris dan tidak terdapat pengaruh secara signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dengan tingginya kepuasan kerja karyawan di Kemenparekraf yang disebabkan sudah terdapat sistem kerja dan fasilitas lengkap untuk menunjang karyawan mencapai tujuan organisasi, kepuasan kerja tidak lagi mempengaruhi secara signifikan kerja karyawan. Kita memasuki tahap kesimpulan seperti yang telah dibahas pada paparan di halaman sebelumnya, bahwa hipotesis pertama dapat diterima, terdapat pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua tidak diterima secara empiris, bahwa tidak terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kepuasan karyawan. Hipotesis ketiga tidak dapat diterima, tidak dapat terdapat pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat dapat diterima, bahwa terdapat pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Selanjutnya, kesimpulan dari hipotesis kelima, hipotesis tidak dapat diterima secara empiris, tidak terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk hipotesis keenam, hipotesis tidak dapat diterima secara empiris, pengaruh kepemimpinan transformasional secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui proses kerja adalah tidak signifikan. Jadi hipotesis 6 ditolak. Yang terakhir, kesimpulan dari hipotesis ketujuh, tidak dapat diterima secara empiris, pengaruh motivasi kerja secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui proses kerja adalah tidak signifikan, jadi hipotesis 7 ditolak. Berikut adalah saran yang dapat disampaikan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan penelitian pada tesis ini, bahwa sebaiknya meningkatkan lagi gaya kepemimpinan transformasional dengan memperbaiki aspek-aspek yang dirasa kurang diterapkan pada bawahan, seperti kemampuan manajemen, aspek bersama, serta keterampilan berkomunikasi dengan bawahan.
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka dapat disarankan agar lebih meningkatkan lagi pemberian motivasi terhadap pegawainya. Sebab bekerja pada suatu instansi yang mulai dengan pariwisata merupakan hal yang sangat yang mudah. Karyawan harus menguasai area kerja yang sangat luas, sehingga sangat diperlukan motivasi dan alasan agar tetap semangat dalam bekerja dan bekerja dengan optimal. Selanjutnya, peran motivasi terhadap kepuasan karyawan menjadi sangat signifikan untuk terus diterapkan serta upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam terus meningkatkan motivasi kerja karyawan di aktivitas dan kegiatan yang itu. Selanjutnya adalah sangat diperlukan perbaikan ke dalam karyawan terkait peningkatan motivasi kerja terhadap tingkat kepuasan kerja yang dapat berimplikasi pada kerja karyawan. Demikian pula peran pemimpin transformasional perlu mendapat perhatian terhadap peningkatan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Tingkat kepuasan kerja juga terus ditingkatkan untuk dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kita terakhir, saran untuk peneliti selanjutnya masih ada hasil penelitian yang tidak signifikan yang dapat diteliti dan menunjukkan hasil lemahnya tingkat pengaruh atau prediksi variabel lain yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian lebih lanjut hendaknya menambah variabel lain seperti variabel bertanding dengan hubungan, strategi, pengembangan sumber daya manusia, posisi, dan budaya organisasi pada karyawan. Demikian paparan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.